Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, bagaimana tadi malam sudah mulai berpikir kira-kira apa yang ada? Mungkin perwakilan dari beberapa gitu. Saya kan tunjukkan, jangan sampai Bapak Ibu sudah berlatih di sini terus sampai di rumah belum tahu cara mulainya dari mana. Karena begini, terus terang, sebagian besar peserta kami itu setelah tahu semuanya mereka malah bingung. Paham maksud saya ya? Wah, semua prospek gitu ya. Wah, ini semua bagus. Saya minta tolong direm di sini. Kita batasi, kita ganti dengan, makanya saya minta tolong apa yang ada yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Supaya kenapa saya kan bisa membuat gambarannya dari bawah sampai ke atas. Begini loh Bapak Ibu, semua orang bercita-cita jadi orang sukses, betul ya? Masalahnya kan cuma satu, untuk menjadi sukses itu kan belum tahu caranya saja. Betul kan? Terus seandainya gitu, cobalah kalau manusia yang umum, yang wajar, mereka selalu berpikir saya mau usaha. Usahanya pengennya besar atau kecil kira-kira ketika orang mau berpikir usaha? Kepengen besar. Makanya nomor satu mereka berpikir saya harus punya modal. Lah, padahal usaha ini pasti berhasil atau belum? Belum tentu. Lah, kalau itu saya balik konsepnya. Jangan berusaha yang tidak pasti berhasil. Karena itu, ini banyak Bapak Ibu kadang-kadang perusahaan undang saya untuk pra pensiun gitu ya. Selalu saya katakan ke mereka, kalau punya uang, tolong masukkan deposito, masukkan bank, lupakan kalau punya uang. Supaya kalau kita punya uang kan berharap masih ada uang kan gitu kan. Anggap kita tidak punya uang. Pengalaman saya Bapak Ibu buat perusahaan dan semuanya itu modal paling banyak 50.000, 100.000 gitu aja loh, jangan banyak-banyak. Benar begini, perusahaan itu bukan bangunannya, perusahaan itu bukan pabriknya, perusahaan itu sistemnya. Apa gunanya kita bisa produksi besar terus tidak bisa jual? Apa gunanya kita bisa buat banyak terus tidak jalan? Karena apa? Semakin besar biaya operasional. Karena itu kuncinya satu, buat yang paling kecil dan berhasil. Ini dalam teori saya menyebutnya dengan nama teori sumber air. Tahu teori sumber air Bapak Ibu? Pernah tahu sumber air enggak? Sumber air itu besar atau kecil? Kadang-kadang minta maaf, cuman ditimba 1 jam cuma dapat 1 timba loh Bapak Ibu, cuman cukup untuk hidup loh, cuman hidup pas-pasan. Tetapi kalau kita mau menjadi sukses, peraturan nomor 2, kita harus menabung dan investasi. Menabung dan investasi itu di mana? Seperti misal. Saya punya sumber air 1 titik aja. Gara-gara saya punya sumber air 1 titik yang kalau saya pakai foya-foya, saya pakai mandi, saya pakai semuanya, enggak cukup ini air. Tetapi gara-gara saya cuma punya kecil, kita tanam 1 pohon di sini. Jadi kita pendapatannya berkurang atau tidak gara-gara punya 1 pohon? Kan cuma kecil sekali kan? Seandainya berkurang kan berkurang kecil. Tetapi gara-gara kita punya 1 pohon, nanti pohon ini akan juga menyimpan air. Kapan waktunya itu datang? Gini ceritanya. Percayalah Bapak Ibu, rezeki itu ada yang ngatur, betul ya? Yang menjadi masalah adalah ketika pas rezeki datang, kita tidak siap tempat. Paham maksud saya? Contoh petani. Petani itu kadang-kadang kalau pas tidak ada rezeki ya rugi terus. Tahu-tahu pas ada rezeki, tahu-tahu boom gitu ya, dapat banyak gitu. Contoh kemarin saya kasih testimoni,
petani-petani di Lombok. Mereka tanam bawang merah Bapak Ibu. Yang biasanya tidak pernah tanam bawang merah, ini belajar tanam bawang merah, setelah tanam pas harganya 40.000. Jadi 1 hektar dapatnya uang bisa 600-700 juta. Banyak atau sedikit kira-kira? Itu rezeki atau bukan? Kalau dia tidak tahu ngolah, dapat 600 juta, berarti kira apa? Oh, tahun depan saya juga dapat 600 juta, betul atau tidak? Akhirnya dipertaruhkan uang itu, habis. Paham maksud saya? Jangan bisnis yang seperti itu namanya orang yang tidak bijaksana. Orang yang bijaksana itu bisnis dari yang paling kecil dan pasti berhasil. Kenapa sih saya cuma ngajari tanam kangkung, tanam bayam yang tidak ada harganya itu? Sebenarnya bukan tanamannya yang penting Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kalau dengar saya ngajarkan tanam apa yang paling murah kan gitu kan? Pasti jawabannya kan kangkung kan? Kangkung ini jualnya mudah atau sulit? Mudah. Harganya mahal atau murah? Murah. Kalau kita cuma tanam kangkung bisa disebut orang kaya atau tidak? Kan tidak mungkin kan harga kangkung setinggi harga cabai. Tapi satu, saya minta tolong, goal kami berhasil itu adalah cukup. Kita terlalu ambisi untuk menjadi orang sukses. Kita terlalu berambisi untuk menjadi orang kaya. Sehingga apa? Kita jatuh ke berbagai macam masalah. Karena itu ketika tanam kangkung nanti jawabannya satu, lo kangkung itu lo murah, itu orang putus asa Bapak Ibu. Yang kedua tidak ada yang mau beli, betul atau tidak? Terus yang ketiga, bagaimana? Mungkin ini penghasilannya cuma sedikit. Wong penghasilan sedikit aja tidak bisa nyari terus kepengen penghasilan besar itu tidak bisa. Pribadi Indonesia itu keren loh Bapak Ibu, menabung sedikit demi sedikit lama-lama menjadi, ada satu kata-kata yang keren. Kekayaan yang diperoleh dengan cepat, hilangnya akan cepat. Tetapi ketika mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit, itulah yang menjadi awet. Kenapa saya ngajarinya cuma tanam kangkung, tanam bayam yang 300 meter? Goal saya cuma satu, cukup. Setelah Bapak Ibu cukup, apa yang saya sedang rubah dalam paradigma kita? Bersyukur. Terus yang kedua, hati-hati. Uangnya mahal atau tidak uang dari 300 meter dikerjakan sendiri ini? Tahu uang mahal, tahu enggak? Uang mahal itu uangnya dikerjakan dengan kerja keras, betul enggak? Uang berarti uangnya mahal kan? Mulai kita sisihkan di sini. Gara-gara Bapak Ibu punya LRT, limbah rumah tangga. Bapak Ibu punya pupuk yang namanya POC. Saya minta tolong, setiap rumah tangga minimal pelihara ayam 10 plus 1. Kenapa ayamnya cuma 10 Pak? Supaya Bapak Ibu tidak beli pakan. Loh ini kan bukan bisnis Pak, kapan saya jadi orang sukses? Jangan mikir sukses dulu, mikir cukup dulu. Saya minta tolong, saya agak dalam saya ngomong. Ketika Bapak Ibu punya anak remaja yang tidak punya pekerjaan, disuruh tanam kangkung gini mau atau tidak? Apa kata-katanya? Harganya murah, cuman harga 1.000 aja dapat, betul atau tidak Bu ya? Ngapain susah-susah? Betul atau betul? Mereka yang mereka cari apa? Mereka butuh kerja, betul enggak? Kalau seandainya kerja di luar pun, hari ini Bapak Ibu, kalau UMR Jakarta mahal, UMR Surabaya mahal. Kalau di daerah ini cari uang 1,5 juta sampai 2 juta, ini aja susahnya minta ampun loh Bapak Ibu, betul atau tidak? Minta tolong. Mencari kerjaan cuman gaji 1,5 sampai 2 juta sudah susah. Kerjanya berapa jam sehari?
Rata-rata 8 jam. Seandainya Bapak Ibu punya lahan 300 meter, dikerjakan 8 jam sehari, kira-kira rumput sempat tumbuh atau tidak? Sebentar, saya ulangi ya. Saya punya tanah 2 kali rumah ini. Ini kan 100 lebih meter ya, sama belakangnya. Terus ini kan 2 kali kan 300 meter, betul ya? 8 jam sehari diputeri terus begini, kira-kira ada rumput sempat tumbuh tidak kira-kira? Rumputnya takut kan? Semut pun minggir. Ulat ada enggak kira-kira? Belalang ada enggak kira-kira? Enggak perlu obat, enggak perlu apa-apa kan? Ayo kita rubah cara berpikir kita. Kita seringkali berpikir bahwa kita kerja ikut orang, disuruh kerja 8 jam, mau. Jiwa entrepreneurnya ini loh yang kita bangun. Jiwa pengusaha ininya yang kita bangun. Jangan berpikir Bapak Ibu kalau sudah jadi pengusaha itu tugas kita hanya merintah, salah. Kalau karyawan kerjanya 8 jam, kalau pemilik perusahaan berapa jam kerjanya? Bisa hampir 20 jam, betul atau tidak? Karyawan pulang yang bosnya mikir bagaimana caranya. Masih meeting, masih sana. Karyawan pulang manis, betul atau tidak? Bosnya susah. Itu adalah karakter. Saya minta tolong, Bapak Ibu jadilah pengusaha. Supaya apa? Anak-anak kita jadi pengusaha. Mental Bapak Ibu, kalau jadi pegawai dengan pengusaha beda. Kalau pengusaha itu bertanggung jawab semuanya. Nah, kalau kita lakukan ini, contoh paling murah, yang katanya kangkung paling murah. Bu, minta maaf, kangkung paling murah itu berapa satu ikat? Berapa Bu? Mahal sekali, 1.000 aja lah. Jangan terlalu mahal. Pernah hitung 1.000 itu isi berapa kangkung Bu? Paling banyak 15 deh, boleh ya? 15, banyak ya? Yang beli seneng enggak kalau kita jual cuma 1.000? Seneng kan yang beli? Itu nanti ada orang tanya juga, loh kalau enggak laku gimana Pak? Ya jangan bingung, Bapak Ibu sudah buat ZPT, Bapak Ibu sudah punya ayam. Kalau enggak laku ya untuk pakannya ayam, kalau enggak laku untuk ZPT. Tapi Bapak Ibu harus punya circle, punya lingkaran, punya perputaran. Jadi dari POC yang Bapak Ibu buat, nanti tanamnya kangkung deh, sayur. Sayur itu Bapak Ibu tanamnya 5 kali 5 jaraknya. Kangkung bayam itu 5 kali 5. Seandainya bedengan ini lebarnya 80 cm. Berarti ke sini ada 16, kalau untuk 1 meternya ke sini ada 20. Berarti 1 meter kali 80 cm itu ketemu 320 tanaman. Terus yang kedua kan tidak semua hidup. Ada yang mati juga kan? Ada yang tidak tumbuh juga kan? Anggap aja sisa 200 deh. Sudah saya buat paling jelek, 1 ikat saya kasih 20 biji. Berarti 1 ikat ini cuma keluar 10 ikat. 1 meter cuma keluar 10 ikat. Harganya 1.000, murah enggak? Murah. Berarti 1 meter persegi cuma dapat 10.000. Seandainya kita punya tanah 300 meter persegi, usianya kangkung itu sebenarnya cuma 25, anggap aja 30 hari. Berarti setiap hari tanam berapa meter? 10. Kalau 10 kali 10.000 ketemu berapa? 100.000 kali 30 hari ketemu berapa? Betul ya, 3 juta kan ya? Enggak, 10 kali 10 100 Pak, 100 kali 30 sudah Pak, ini 320 tinggal 200 saya anggap 1 ikat 20 biji, berarti ketemu cuman 10 ikat, harganya berarti 10.000.
10.000 setiap hari tanam 10 meter. Sehingga 1 bulan dapat 3 juta. Ini yang betul-betul saya pusing Bapak Ibu. Di luar sana orang bilang pengangguran. Di luar sana cari pekerjaan susah. Punya tanah ndak mau garap. Betul atau betul? Nanti komentarnya ada saja alasan untuk memang tidak mau maju. Tidak mau tanam. Terus yang kedua, oh nanti banyak ulatnya. Saya balik, 300 meter puteri deh 8 jam. Ulat nempel aja takut loh Bapak Ibu. Iya kan gini, ini kan lebarnya kan cuma 80 cm. Selokannya berarti berapa? 20. Paham maksud saya di sini? Saya minta maaf, yang kita rubah mindset. Setelah Bapak Ibu punya penghasilan, apakah semudah ini yang diceritakan? Tidak mudah juga. Pertama kali saya buka supermarket sayur organik, Bapak Ibu, tidak laku. Fair, tidak laku. Karena orang takut ke tempat saya. Karena saya bangun terlalu mewah. Masyarakat itu katanya takut mahal. Udah benar, sungkan. Tapi tenang saja, tenang saja. Ketika Bapak Ibu sudah membuat konsep ini, Bapak Ibu kan sudah membuat ZPT, sudah buat, pupuk sudah buat, pakan sudah buat. Jadi kalau ada limbah, jangan dibuang. Limbah itu jadi berkah. Contoh, kangkung harga 10.000 1 meter, anggap aja ini ketemu 2 kilo sampai 3 kilo lah, 2 kilo lah. Berarti 1 kilonya cuma 5.000 ini. Seandainya Bapak Ibu olah jadi ZPT. ZPT dijual 1 liter 40.000. Untung atau rugi? Banyak mana 5.000 atau 40.000? Tapi jangan berpikir, loh kalau begitu saya tanam kangkung untuk ZPT aja Pak. Ya jangan. Bapak Ibu perlu membuat pasar. Saya minta maaf. Bapak Ibu ini kan belum disebut petani. Belum sebagai petani sayur. Baru pengen. Terus yang kedua, untuk kita disebut menjadi petani sayur, kita punya namanya brand. Yang dijual itu bukan sayur Bapak Ibu. Yang dijual itu diri kita. Seperti misal di desa ada orang komentar, Pak kalau di desa itu tidak ada orang beli sayur, adanya minta. Minta itu pertama. Betul atau tidak? Kedua minta lagi, bisa. Ketiga minta lagi, bisa. 10 kali minta sungkan. Betul atau tidak? Betul. Buktinya apa? Tanam padi. Ada tidak orang minta padi? Loh, padahal kan ada tanam padi, Pak, kan di desa katanya. Kenapa kok mereka tidak minta padi? Karena padi sudah dibudidaya. Kalau di desa yang minta sayur gratis itu sayur yang dipakai pagar. Betul kan ya? Oh, saya numpang kelornya gitu kan, metik sendiri kan gitu kan. Lama-lama kalau Bapak Ibu sudah produksi, dia beli atau minta? Beli. Nah, kangkung juga sama Bapak Ibu. Jangan hanya kangkung ya kalau tanam ya. Nanti asam urat semua. Jadi ada kangkung, ada bayam, ada sawi, begitu. Tujuannya rumahnya Bapak Ibu ini akan dikenal sebagai petani sayur, ditambah organik. Pertama tidak dilihat orang Bapak Ibu, anggaplah 6 bulan sampai setahun Bapak Ibu berjibaku di situ. Tapi ketika Bapak Ibu sudah dikenal orang sebagai petani sayur organik, orang akan datang atau tidak? Setiap butuh sayur datang atau tidak? Ini cikal bakalnya, cuman sayur dulu. Bapak Ibu sambil menjelaskan orang lain.
Ini loh pupuk saya dari limbah rumah tangga. Ini loh yang saya lakukan, saya pelihara ayam, kotorannya saya pakai pupuk juga. Nah kalau boleh Bapak Ibu tidak usah ngelayani banyak deh, ngelayani satu RT aja yang rata-rata 50 sampai 70 kakak. Bapak Ibu jadi pemulung di situ. Kasih timba satu rumah, nanti ditukari sayur gitu loh Bapak Ibu. Timbanya untuk apa? Untuk pakan ayam. Betul ya? Terus habis itu pupuknya untuk pupuk tanaman. Goalnya adalah Bapak Ibu punya brand, punya nama. Tapi menurut saya tidak sampai setahun. Apalagi sekarang sudah zamannya medsos Bapak Ibu. Selfie sedikit di depan sayur gitu, sudah banyak yang pesen. Betul atau tidak? Prinsipnya satu, buat yang bagus, jual yang murah. Kasih perbedaan. Ini loh kalau pakai sayur organik rasanya beda. Ini loh kalau pakai sayur organik kualitasnya beda. Harganya sama dengan harga pasar. Maka yang terjadi di rumahnya Bapak Ibu akan menjadi pekerjaannya. Dan percayalah, ini akan memaksa orang menjadi lebih besar. Punya ayam 10 Bapak Ibu, tetangganya 50. Satu bulan cuma 100, berarti satu tetangga cuma kebagian satu telur setiap bulan. Begitu Bapak Ibu kemarin tes telur enggak? Coba telurnya enggak ya? Sudah ya? Pak Waya, sudah coba ya? Bentar. Telur itu Bapak Ibu adalah obat. Kenapa kok telur itu obat? Bapak Ibu kasih kuteja, pakannya fermentasi. Itu obatnya apa? Begini ceritanya. Ke depan ini penyakit fatty liver. Orang sering kali ngeluh kembung. Siapa yang sering kembung? Ada kembung di tengah lagi. Kembung di tengah itu penyebab utamanya satu, kurang istirahat bisa, kurang tidur bisa. Orang Jawa ini bilangnya masuk angin. Betul ya? Padahal bernafas ya lewat angin terus, ini masuk terus. Saya sampai heran disebut masuk angin itu gimana ceritanya. Terus yang kedua kurang istirahat. Terlalu banyak berpikir. Yang kalah siapa? Hatinya. Livernya. Kerja livernya terlalu keras. Sehingga muncul banyak gas yang tidak baik, sehingga muncul jadi kembung rasanya. Obatnya sepele. Albumin, vitaminnya. Beli albumin kan mahal, harus ke rumah sakit. Lah supaya albumin gratis, pelihara aja ayam kampung yang dikasih kuteja, makanya fermentasi, telurnya jadi albumin. Terus yang kedua, ini meningkatkan kecerdasan. Karena nutrisi untuk otak. Ciri albumin itu apa Bapak Ibu? Ketika diangkat tidak pecah. Selaputnya itulah albumin. Loh Pak, kan dosisnya kecil sekali. Loh iya, mau kita suntik cuma 1 mili 2 mili saja. Enak mana? Beli 800.000 atau makan telur? Lebih baik makan telur kan? Gratis lagi. Kurang. Jagung cuma ngandung beta karotin. Kurang. Begini Bapak Ibu, minta maaf ya, ke depan semua sayuran, ternak, makanan, apapun yang Bapak Ibu buat arahnya ke obat. Saya sendiri punya pabrik herbal, tapi saya lebih seneng orang itu membuat herbal sendiri-sendiri. Tahu alasannya Bapak Ibu? Karena saya tidak pernah bisa menyembuhkan pasien. Yang menyembuhkan tetap Gusti Allah. Betul atau betul? Karena itu saya tidak berani promosi. Yang tukang promosi itu Pak Bambang itu aja. Pak Bambang dulu sering kali marah sama saya. Karena kalau setiap pasien ketemu saya ajari buat sendiri. Coba bayangkan,
Saya pabrik jamu, saya formulator, saya ngajari pasien buat sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu saya ini marketing yang baik atau tidak? Bisnis saya bukan dengan pasien. Bisnis saya dengan Allah sendiri. Kenapa kok begitu? Karena semua umat ciptaannya Gusti Allah. Yang penting saya nating tulus, saya bantu, saya support, saya ajari. Karena itu kalau ada orang konsultasi ke Pak Bambang itu kalau tidak beli produk Pak Bambang marah Bapak Ibu. Ini tanya-tanya aja. Tanya enggak beli gitu Pak Bambang. Tapi dulu itu, sekarang enggak. Sekarang sudah sadar. Karena dia sudah lewat. Sudah lewat gitu. Kenapa kok begitu? Ini strategi Bapak Ibu. Begini loh, selama kita masih bisa dipercaya oleh orang lain, akhirnya begitu pasien-pasien tadi sembuh, ini ya kata kuncinya ya, begitu mereka sudah sembuh buat sendiri obatnya, mereka justru beli produk saya. Gitu ya, dipakai jaga-jaga supaya tidak sampai sakit. Jadi obatnya bukan diminum, dipakai jaga-jaga. Jadi kalau beli minta maaf. Pasien itu seringkali saya marahi kalau ketemu saya. Beli obat itu tidak satu Bapak Ibu, semua dibeli. BSM itu 1 sampai 11 dibeli semua. Untuk apa loh Bu? Kok beli sampai banyak? Loh iya Pak, saya sudah sehat. Tetapi nanti kalau ada tetangga saya sakit saya kasih. Coba bayangkan, bukan untuk dirinya lagi. Dan itu membuat saya betul-betul saya berhasil mengedukasi. Ingat enggak cerita ini kalau 20 tahun lalu saya ceritakan? Saya datang ke kota-kota, saya kan 50 kota Bapak Ibu. Ini menghabiskan waktu saya, seumur hidup saya. 50 kota itu saya komitmen setiap kota saya datangi 2 kali dalam setahun. Kalau 50 kota berarti berapa hari? 100 hari. Itu kalau kotanya dekat, ini dari Banyuwangi sampai Cilacap Bapak Ibu. Perjalanannya aja belum. Operasional kita ngeri. Kalau kita di hotel itu hampir semua hotel se-Jawa Timur, Jawa Tengah kita sudah pernah tiduri. Sama tim. Jadi 1 bulan tidak cukup 100-200 juta untuk operasional. Karena harus nginep di hotel semuanya dengan kru kita. Dulu Bapak Ibu, dulu 20 tahun lalu kayak pertemuan RT. Paling 20 orang, 10 orang, begitu aja. Tapi setelah tahun 2014-2015, setiap kota pasien yang kita datangi 500. Jadi saya sampai kadang-kadang stres sendiri. Lihat pasien segitu banyak kepengen dilayani semua kayak Bapak Ibu sama lah. 1 500 itu berapa jam? Terus akhirnya saya sepakati, kita enggak bisa Pak cara ini. Saya batasi. Yang mau ketemu saya cuman 1 hari maksimal saya melayani pasien 100 orang. Kenapa kok pasien saya banyak sekali? Karena gratis. Paham maksud saya ya? Karena konsultasinya kan gratis. Dan Pak Bambang itu paling sakit hati. Kenapa? Setiap kali ketemu saya suruh kasih resep rebusan. Nah, pasien-pasien sekarang tambah pinter Bapak Ibu. Supaya dia beli produk saya. Pak boleh enggak beli? Selalu saya jawab, ngapain kok beli? Buat sendiri saja. Alasannya sepele. Oh anak saya ini di pondok Pak, enggak bisa buat. Anak saya ini di luar kota, enggak bisa buat. Dari sanalah akhirnya orang beli produk Bapak Ibu. Saya minta tolong, itu market yang harus kita bangun. Dan saya minta tolong, Bapak Ibu pun juga harus melakukannya. Minimal untuk daerahnya masing-masing. Jangan berpikir tinggal di desa, Pak di desa siapa yang mau beli? Percayalah, di desanya Bapak Ibu ada orang sakit enggak hari ini? Daftar aja kan?
Sakitnya apa paling banyak? Asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi, betul kan? Kanker beberapa. Saya minta tolong, penyakit yang saya sebutkan tadi ada obatnya atau tidak? Ada Pak, obatnya diabetes. Apakah menyembuhkan diabetesnya? Tidak. Ada pasien bilang ke saya, Pak Bayu kalau saya minum herbal Pak, berapa lama saya baru bisa pulih? Saya selalu jawab 3 tahun. Obatnya mujarab atau tidak berarti Bapak Ibu? Seandainya Bapak Ibu jadi pasien saya, tanya ke saya, Pak saya ini bisa baik kondisinya butuh berapa lama minum obatnya? 3 tahun. Ibu percaya atau enggak? Berarti ini obat jelek sekali, betul enggak? Masa sembuh aja kok butuh 3 tahun? Sekarang saya balik. Ada orang sakit diabetes, saya tanya, sudah minum obat berapa tahun Pak? Saya sudah 10 tahun. Kita tanya, sudah sembuh atau belum? Dia tidak bisa sembuh. Minta maaf. Paham maksud saya? Ada orang yang kena hipertensi, ada yang harus minum pengencer darah terus menerus. Pertanyaannya kan sepele. Sudah minum obat berapa tahun? Sembuh atau tidak? Tidak akan pernah sembuh. Orang yang sakit asam urat. Kemarin siapa yang sakit asam urat? Sudah Pak ya? Sudah minum obat berapa tahun Pak? Sembuh belum Pak? Tambah banyak benjolannya kan? Artinya apa? Obat kimia tidak pernah menyembuhkan. Tenang Pak, saya ini ngobati bukan hanya pasien. Yang saya obati itu importir BKO Pak, yang suplai pabrik-pabrik obat. Ternyata Bapak Ibu, yang punya pabrik obat itu pun takut minum obat. Fair. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya ngobati pakai herbal sama obat kimia enak mana? Enak pakai obat kimia, jelas. Contoh bapaknya sakit gitu ya, sakit perut gitu. Kan sudah tahu sakitnya kayak apa, sakitnya melilit-melilit. Berarti kita akan cari obat yang antibakteri, sudah selesai. Dipakai ditambah diare, berarti obat yang menetralkan. Terus habis gitu pakai kembung ya, tinggal kasih obat mahnya. Jadi lebih mudah. Karena apa Bapak Ibu? Di medis saya hafal. Bapak saya itu perawat kesehatan. Saya dari kecil tugas saya itu nyiapkan obatnya pasien. Jadi sampai kadang-kadang pasien mau datang itu saya sudah disuruh nyiapkan obatnya dulu. Sampai hafal. Itu dari SD. Orang tua saya mendidik seperti itu. Orang tua saya sempat kaget ketika saya terjun di dunia herbal. Dia bingung, kamu itu ilmu dari mana? Saya bilang ilmu ngawur saja. Ngawurisasi dan gadokmologi. Nah dari sana Bapak Ibu percayalah. Apakah yang menjadi obat? Makanan. Ini hari terakhir, karena ini pesan moral yang saya titipkan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu senang lihat tetangganya sakit atau tidak? Saya minta tolong. Nanti kalau daerahnya Bapak Ibu sudah jelas nih, di sini ini paling banyak orang sakit kolesterol, asam urat, diabetes, jantung dan sebagainya. Sayurnya Bapak Ibu ini adalah sayur-sayur yang untuk obat. Contoh jantung. Saya pernah ngobati pasien jantung Bapak Ibu, dokter spesialis jantung terhebat di Indonesia. Prakteknya bukan di Indonesia. Prakteknya itu di Jerman sama di Indonesia. Kira-kira menurut Bapak Ibu kaya atau tidak? Hebat atau tidak? Begitu dia kena jantung, kan saya balik. Aku ini sakit jantungku gak bener gini. Ya sudah dok, kateter aja dok. Loh, enggak semudah itu. Ya sudah pasang ring aja dok. Ngawur ya kon. Ternyata dokter jantung itu dia takut Bapak Ibu. Fair. Terus ketemu saya, apa yang saya suruh? Kalau saya ajari dok, jadi bebek dok. Tahu jadi bebek Bapak Ibu? Makan bekatul. Kok ketawa? Makan bekatul.
Kalau malam minum jahe merah sama lemon. Obatnya sakit jantung itu pagi makan begatul, malam minum jahe merah sama lemon. Saya tanya, ini obat atau makanan? Kita harus sadar, your food is your medicine. Terus yang kedua ada olahraganya. Setiap pagi setelah subuhan jalan-jalan tanpa alas kaki. Nah, ketika ini dilakukan rutin Bapak Ibu, percayalah, yang mau pasang ring selamat, tidak akan pernah pasang ring lagi. Yang jantungnya sering nyeri dan sebagainya selamat, akan sembuh. Terus contoh, tadi Pak Bambang sudah jelaskan jus sedikit. Kalau kena hipertensi, hipertensi hari ini penyakit yang perlu dijenguk orang atau tidak? Kan tidak ada kan orang sakit hipertensi terus dijenguk orang gitu kan tidak ada kan? Nah, hipertensi itu biasa. Yang paling tidak disukai orang setelah hipertensi jadi stroke. Kenapa orang bisa stroke? Karena pembuluh darahnya pecah. Kalau hipertensi itu biasa Bapak Ibu, pembuluh darah pecah, stroke. Kalau sudah stroke berobat lama. Supaya tidak stroke, apa yang harus kita lakukan? Konsumsi jus, kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun. Sederhana atau tidak kira-kira ini? Sederhana. Pertanyaannya satu, kacang panjangnya terus ditambah racun. Seledrinya isinya racun. Terus kita makan mentah-mentah. Apa yang kita makan berarti? Racun. Lah kalau Bapak Ibu bijaksana, minta tolong buatkan yang bagus. Ingat, bisnisnya Bapak Ibu bukan dengan pasien, bukan dengan orang, tapi Bapak Ibu melihatnya ke atas. Sambil dongo, Gusti Allah saya ngewangi umat jenengan. Paham maksud saya di sini? Nah, rezekinya Bapak Ibu akan dilancarkan. Lah, apa yang harus kita produksi Bapak Ibu? Sayur semua ini kalau sudah 300 meter, kira-kira cukup enggak untuk 70 kakak? Enggak cukup. Lebih seneng mana? Nawarkan barang atau diantri orang? Diantri. Jadi kalau ada orang beli telur, sabar ya minggu depan. Apa sih yang kendalanya? Ayamnya pakannya kurang. Apa yang dibutuhkan? Limbah. Ini limbah saya ambil. Gitu nanti Bapak Ibu. Sayur juga sama, seperti itu. Dari 300 Bapak Ibu nanti sampai ke level 1000 meter persegi. 1000 itu sudah hampirlah satu RT sudah terpenuhi semuanya. Ayam sudah 100, sayur sudah 300, ada ikan 120 meter di situ. Tujuannya adalah apa? Bapak Ibu sudah menjadi jawaban bagi daerahnya Bapak Ibu. Apa yang menjadi jawaban? Bapak Ibu sudah punya penghasilan pasti. Saya buat teori 1005 Bapak Ibu. Ini teori tahun 2012. Saya buat teori ini, minta maaf, 5 menit sebelum saya ngajar. Karena sejujurnya saya itu tidak kepingin ngajar. Kemarin sempat saya ceritakan kan, saya butuh uang 12,5 miliar untuk membangun tempat pelatihan. Yang keren satu, setelah tempat pelatihan itu jadi, saya itu grogi Bapak Ibu. Saya itu kehilangan pegangan. Tahu alasan saya kehilangan pegangan? Saya itu bingung. Kenapa saya bingung? Ilmu saya waktu itu tidak seperti hari ini loh. Pada waktu itu saya seperti orang buta yang tidak tahu arah. Saya cuma berpikir begini aja, saya berdoa begini, Tuhan, siapa yang mau tak ajak mati? Saya bersyukur ini Pak KB itu dari FPI Bapak Ibu. Murid pertama saya dulu itu Pak. Saya minta maaf, celananya kurang kainnya itu loh Pak. Kursinya 12. Hampir semua dari FPI, itu Pak KB itu salah satu. Mereka sudah datang Bapak Ibu.
Saya materi belum saya siapkan. Kenapa materi belum saya siapkan? Saya itu kalau boleh diundur, diundur. Waktu itu belum ada YouTube Bapak Ibu. Waktu itu belum ada handphone secanggih sekarang Bapak Ibu. Peserta itu tahu-tahu datang aja saya juga enggak tahu dari mana. Hari ini kalau Bapak Ibu dengarkan dari YouTube. Ketika saya mulai pelatihan pertama training saya Bapak Ibu, saya minta maaf. Yang datang dari mana? Siapa yang ngirim? Orang-orang militan semuanya. Yang keren lagi satu, pelatihan ini saya adakan tiap minggu. Dan sampai sekitar 10-12 angkatan itu selalu ada peserta. Padahal saya tidak pernah buat pengumuman. Dan yang keren lagi, 17 negara yang datang. Aneh atau enggak kira-kira? Bapak ini, Bapak Ibu ada enggak yang sudah nonton YouTube saya dimulai tahun 2014? Enggak ada ya? Ada ya? Ada ya. Yang tahun 2014 itu gara-garanya peserta dari Malaysia. Saya ngomong Inggris mereka juga enggak ngerti, saya juga enggak pinter ngomong Inggris. Saya ngomong bahasa Indonesia, mereka juga enggak ngerti. Akhirnya disepakati Pak Bayu ngomong bahasa Indonesia, kita rekam, kita translate. Akhirnya kita sepakati itu, dan itulah muncul YouTube pertama saya di dunia pertanian yang kelasnya ada 22 macam seri itu. Nah itu bersyukur, ini orang Malaysia yang buat ini. Namanya bak. Bak itu kumbang Bapak Ibu. Makanya kalau saya lihat kumbang itu ingat bak. Nah dari sana. Tapi di awal apakah saya senang buat ngajar orang tentang pelatihan? Tidak senang. Kenapa tidak senang? Siapa yang mau diajak jihad? Hukumnya mati kok. Kita pasti kalah kok. Itu ilmu saya Bapak Ibu. Walaupun saya bisa bangun tempat pelatihan miliaran, tapi saya belum punya uang 1 miliar di tabungan. Tapi gara-gara saya jadi orang bodoh. Yes, saya cuman waktu itu satu saja yang saya minta, saya betul-betul berdoa. Saya nduwuh mau kenceng Bapak Ibu. Tolong beri alasan satu saja yang membuat saya tetap harus melangkah. Ini rahasia saya. Nanti Bapak Ibu, itu tahun 2010-2011 ya. Akan datang masanya kesusahan. Akan datang masanya perang. Akan datang orang itu cari makanan aja susah. Ya mungkin tahun kayak tahun 98 lah di Jakarta. Terus habis gitu mereka akan susah makan. Ya saya jawab, yang penting keluarga saya makan. Betul atau tidak? Tapi ditambah lagi kata-katanya, nanti juga akan datang lagi. Orang tidak bisa jual, orang tidak bisa beli. Mereka harus ikut aliran ini. Dan sebentar lagi juga akan ke sana. Peraturan kan sudah mulai jelas Bapak Ibu, sudah mulai muncul dari dunia. Ini bukan dari Indonesia. Ini dari kekuatan dunia global. Kalau orang nyebutnya ini zaman jadal. Dajjal. Ngomongnya datang enggak kira-kira masa itu kira-kira? Pasti atau tidak? Waktunya kapan? Jangan ditanya waktunya kapan. Kalau kita orang bijaksana, tolong siap-siap diri. Untuk siapa itu? Anak cucu kita. Kalau seandainya anak cucu kita nanti Bapak Ibu, mereka tidak kita siapkan dari sekarang. Yang sekarang dihancurkan itu adalah agama. Yang sekarang dirusak itu agama. Supaya orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Saya minta tolong. Bapak Ibu kan beragama kan? Saya juga beragama. Saya betul-betul minta tolong cuma satu kata. Jangan sampai anak-anak kita akan hilang di sana.
Caranya bagaimana? Minimal satu, mereka bisa hidup dan bisa nolong lingkungannya. Konsep ini saya rancang hanya untuk itu. Karena itu saya keliling dari Aceh sampai Papua. Sakit Bapak Ibu, uang sendiri loh ya. Saya itu tidak pernah mau dibantu orang. Tidak cukup uang kecil Bapak Ibu. Ratusan, bukan ratusan juta. Ratusan M. Yang keren lagi satu, saya punya sumber air ini, tidak pernah habis. Tadi saya cerita nih, kemarin sudah saya cerita nih, kemarin ya. Usaha saya hampir semuanya itu rugi. Saya ulangi, usaha saya hampir semuanya rugi. Tetapi saya tidak bangkrut-bangkrut. Dan tambah besar. Saya ulangi ya, semua usaha saya itu rugi. Tetapi saya tidak bangkrut. Tetapi tambah besar. Yang hebat siapa kira-kira? Saya atau Gusti Allah? Gusti Allah. Karena itu saya senang jadi umat yang paling bodoh. Wis di sana ya berangkat, disuruh sana ya berangkat, jadi orang paling nurut. Nurutnya contoh, Bapak Ibu nanti tanam sayur kangkung, untung atau rugi kira-kira? Ya untung Pak, cuma dapat penghasilan gajian, betul enggak? Ada masa enggak laku? Kalau enggak laku diapakan? Diolah jadi pakan ayam dulu, pakan ayamnya kekenyangan, diolah jadi set PT, betul kan? Di set PT ini laku atau tidak Bapak Ibu? Belum tentu kan? Tetapi ketika musimnya datang, musim datang itu waktunya yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Tahu-tahu habis, del, gitu loh Bapak Ibu. Panen kita. Jadi bangkrut atau tidak? Rugi atau tidak sebenarnya? Pertama kelihatan rugi Pak, tapi terakhir untung. Kalau orang Jawa namanya bejo. Nah itu karena kita dikasihani sama Gusti Allah. Jadi mulai hari itu sampai hari ini slogan saya cuma satu. Kalau uang saya habis, ya berhenti. Kalau uang saya belum habis, ya terus jalan dan membangun. Jadi mulai tahun 2010 hingga hari ini, saya tidak pernah berhenti membangun. Kenapa kok saya terus membangun? Karena uangnya mengalir terus. Dan itu bukan uang saya. Uangnya siapa Bapak Ibu? Uang titipan. Jangan salah, banyak orang kasihan dengan saya. Ada orang Amerika mau ngasih uang, ada orang Malaysia ngasih uang. Saya kembalikan semuanya. Kenapa saya kembalikan semuanya? Saya tidak butuh uang. Kenapa saya tidak butuh uang? Mau menghabiskan uangnya sendiri aja tidak habis kok dibantu. Bapak Ibu, rezeki itu tanggung jawab atau apa? Kalau Bapak Ibu sudah sampai di level ini, bisa enggak berkata rezeki itu bagian kita atau tanggung jawab kita? Rezeki itu diberikan kepada kita untuk siapa? Apakah untuk kita sendiri? Untuk siapa? Untuk menolong banyak orang kan? Untuk berbagi kan? Ingat baik-baik, kalau kepengen jadi bendahara yang baik, ketika terima uang, itu bukan untuk kita ternyata. Itulah yang kita pakai untuk membangun, untuk kesejahteraan orang banyak. Sebelum tahun 2018, hobi saya beli rumah Bapak Ibu. Gara-gara nyewa hotel itu mahal. Setiap bulan saya biaya operasional untuk hotel 100 sampai hampir 200 juta setiap bulan. Akhirnya terpaksa saya beli rumah karena tidak ikhlas. Paham maksud saya ya? 200 juta dibelikan rumah masih cukup kok waktu itu. Setelah banyak rumah bingung juga, operasional tambah banyak ternyata. Kalau dulu untuk nyewa hotel, kalau sekarang operasional listrik, kebersihan.
lebih banyak lagi. Dari sana mulai tahun 2000 saya mulai berubah ke arah rekreasi semuanya. Jadi yang saya bangun adalah sistem yang memberi dampak. Karena itu bagi orang-orang kaya saya ajari mereka, daripada bangun rumah habis 2 miliar, lebih baik bangun tempat wisata. Rumahnya jadi bukan 1 hektar, 2 hektar. Terus yang kedua, menghasilkan. Terus yang ketiga, Bapak Ibu kalau punya rumah, apalagi rumah yang kedua, ketiga, kan belum tentu kita kunjungi setahun sekali kan? Betul kan? Tetapi kalau jadi tempat wisata ini, tempat ini Bapak Ibu biasanya saya kunjungi setahun itu cuma 3 hari dalam setahun. Tapi gara-gara ada pelatihan ini, akhirnya ya lama saya di sini, hampir 1 bulan ini. Terus yang kedua, dampaknya apa? Masyarakat sekitar bekerja. Banyak orang komplain di sini, Pak Bayu, ini buat tempat wisata kok enggak ada pagernya. Ada enggak yang tanya begitu kira-kira? Ada. Kenapa Pak? Siapapun kalau daerah sini, kalau yang tahu tempat ini pasti lewatnya kan lewat mana-mana, betul kan? Apa tujuannya? Daerah sini ada daerah miskin. Satu desa, satu kecamatan ini kalau ke sini gratis. Kenapa kok kita buat gratis? Saya dulu orang desa Bapak Ibu. Saya dulu orang miskin Bapak Ibu. Bisa rekreasi itu senengnya minta ampun, betul atau tidak? Tetapi sekarang ketika ada temennya anak-anak SMP, anak SMA, ayo ke tempatku, kan pasti ngajak ke tempat rekreasi kan? Ayo ke sini kayak punyanya sendiri Bapak Ibu. Betul atau betul? Betul. Dan itu pagi hari sebelum loket buka kan sudah ramai biasanya kolam renang. Siapa itu? Warga-warga, anak sekolah, SD, SMP daerah sini kan pagi-pagi sudah renang duluan. Minimal 1 lah. Daripada kita cuma punya rumah yang menjadi biaya, ini menyenangkan satu desa. Bahagia tidak kira-kira? Rezekinya dari mana? Hampir semua tempat rekreasi saya sama seperti ini. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat lokal. Yang kedua, kenapa Bapak Ibu kita taruh di tempatnya warga? Seandainya saya mau buat sendiri penginapan terlalu mudah. Betul atau tidak? Kenapa Bapak Ibu saya taruh di tempatnya warga? Karena ada misi yang saya mau sampaikan ke warga. Ayo berubah. Gara-gara Bapak Ibu di sana berinteraksi enggak dengan penduduk? Tanya tidak? Percayalah Bapak Ibu, penduduk di sini ini diajak bertani organik, enggak ada yang mau. Diajari cara yang benar bertani, tidak ada yang mau. Karena apa? Mindset. Merubah mindset itu berbeda. Jadi cara tergampang merubah orang satu. Ini Bapak Ibu masih mending sudah angkatan yang ke-6 ini. Angkatan pertama kita cuma dapat 3 rumah, yang lainnya full di penginapan. Angkatan kedua bisa hampir 5 rumah, angkatan ini sudah hampir penuh di rumah warga. Goal saya cuma 1, warga itu akan berkata, ini ada apa ya, orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Jakarta, orang kota-kota kok datang ke sini belajar bertani. Mereka akan muncul satu titik, kok cek nemen kalau di sini tidak mau belajar. Jadi saya minta tolong nanti ketika pamitan ajari mereka, ayo belajar pertanian yang benar. Bapak Ibu percayalah, ketika banyak yang mendoakan kita, kita sendiri akan selamat. Betul atau tidak? Bahagianya ketika nanti akhirnya satu desa tahu-tahu bisa berubah semuanya. Pertanian akan berubah. Itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu dapat pahalanya juga. Minimal Bapak Ibu sudah cerita ke mereka. Kata-kata Banyuwangi o sing Bapak Ibu, itu artinya o tidak, sing itu tidak. Jadi o sing ini daerah tertutup, close. Budaya semuanya tertutup. Saya kaget ketika pas hari raya saya sempatkan, saya tidak di mana sehari raya itu di sini. Saya datangi beberapa penduduk di sini. Saya kaget, Pak, saya sekarang sudah buat kamar mandi. Nanti kalau pelatihan bisa di rumah saya. Saya seneng sekali. Banyak yang kamar mandinya baru ya. Nah,
Dulu orang tidak punya kamar mandi Bapak Ibu. Dulu di sungai. Tapi gara-gara pelatihan kita ini, mereka mulai buat kamar mandi. Mereka mulai bersih-bersih rumahnya. Dan terus terang, saya sendiri akhirnya betul-betul bersyukur. Walaupun saya juga minta maaf ke Bapak Ibu ya. Ya dengan kesederhanaan begitu ya. Saya minta maaf, tolong diterima. Bapak Ibu bukan membangun, bukan numpang tidur. Tapi Bapak Ibu sedang membangun generasi ke depan. Setuju ya kira-kira? Jadi saya minta maaf di depan. Mungkin kasurnya kurang besar, kamarnya kecil-kecil. Orang Banyuwangi semua kamarnya kecil. Saya minta maaf. Jadi mungkin sudah banyak yang tidak tidur di kamar ini. Tidurnya di tempat TV berarti. Enggak apa-apa, saya minta maaf. Karena kamarnya terlalu kecil. Kamarnya sini itu kan ada konsep Bapak Ibu. Rumah itu ada konsep. Rumah kan Banyuwangi ini. Kan kamar itu masih sebesar ini. 2,5 kali 2. Itu memang standar. Itu rumah Banyuwangi, rumah Osing itu begitu. Kalau Bapak Ibu yang di Telomoyo lebih sempit lagi. Karena dataran tinggi, gunung, tembok semua kalau di Telomoyo. Tapi karena terlalu dingin, kamarnya itu harus sempit-sempit, jadi sebesar tempat tidur aja. Dan saya yakin Bapak Ibu tidak berani tidur di luar. Karena nggak tahan dinginnya. Ini saya dengar ini berita ini pelatihan besok bulan depan ini suhunya di bawah 10 ini. Kalau di bawah 10 itu kita yang ngeri gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, tujuan kita membuat generasi kita sehat. Jadi bertani itu bukan cuma Bapak Ibu udah jadi miliarder, bukan. Miliarder itu bonus. Miliarder itu cuma terpaksa saja jadi miliarder. Karena apa? Asal Bapak Ibu lakukan step by step dengan benar. Mulai buat pupuk dilakukan, mulai praktek buat penghasilan harian, mulai bisa buat 1.500. Setelah 1.500 Bapak Ibu wajib mempunyai murid, punya santri. Yang siapa? Yang akan membantu, yang kita sebut dengan nama Intan Sari. Bapak Ibu, Intan Sari cari uang 1 miliar di desa bisa atau tidak? Ada orang selalu berpikir kalau mau kerja jadi miliarder ke kota atau di desa? Saya mau tanya, di desa itu butuh makan atau tidak? Seandainya di desa ini ada 1.000 kakak, cukup enggak uang 1 juta untuk hidup di desa? Beli beras, beli lauk, beli semuanya. Sudah pres kan? Sudah minim kan? Ini loh kalau kali 1 juta, itu sudah ketemu 1 M. Pertanyaannya kan satu, mereka beli di mana? Pasar. Pasar dari mana? Dari mana-mana kan? Kenapa? Coba bayangkan, yang paling ironis, punya sawah beli padi, keren atau tidak? Aneh atau tidak kira-kira? Punya tanah beli sayur, aneh atau tidak kira-kira? Punya ayam beli ayam. Kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak tersistem. Seandainya Bapak Ibu garap punya 1.000 meter persegi di sini, Bapak Ibu kan sudah jangkep nih, ada ayam, ada bebek, ada seandainya ada ayam, ada ikan, ada sayur, ada padi. Buat percontohan kan sudah jadi, betul kan? Saya minta tolong, jadikan tetangganya Bapak Ibu jadi murid. Bapak Ibu mulai kumpulkan yang disebut dengan sampah-sampah masyarakat. Kumpulkan mereka, ajari mereka jadi santrinya Bapak Ibu. Diajari apa? Diajari yang sama. Seperti misal Bapak Ibu, minta maaf 1.000 kakak ini. Beli ayam itu 1 minggu sekali kan, makan ayam rata-rata. Beli ayam 1 minggu 1 kali, 1. Kalau kali 1 minggu
Kali berarti 1 bulan itu butuh 4. Kelihatannya sedikit, cuma 4 ekor satu keluarga per bulan. Kalau 1000 itu ketemu 4000. Bapak Ibu minta tolong, beli ayam 4000 ekor per bulan, induknya butuh berapa? Betul atau betul? Berarti untuk pelihara ayam saja yang menghasilkan 4000 ekor ini, kita paling tidak ayam itu cuma 5 Bapak Ibu, anggap aja 1000 ekor induk. Pakan setiap bulan ini berarti ada 5000 dikalikan 4 kilo, ketemu 20 ton. Ada enggak pabrik pakan di desa akhirnya? Ada. Butuh sayur, akhirnya ada pabrik pupuk di desa. Butuh padi, akhirnya ada pabrik pengolahan padi di desa. Akhirnya semua badan usaha ini munculnya di desa. Kalau semua dari desa, kira-kira ada pengangguran enggak di desa? Enggak ada. Membangun Indonesia, kalau seandainya dari tiap-tiap desa ini bisa mandiri pangan, mandiri pekerjaan, maka Bapak Ibu percayalah Indonesia akan makmur. Mau jadi penyelamat bangsa ini? Katakan mulai dari saya. Mulai dari Bapak Ibu. Jadi jangan cuma bermimpi. Hari ini Bapak Ibu dibilang gila enggak apa-apa. Besok yang bilang gila orangnya enggak waras berarti. Paham maksud saya ya? Buktikan. Karena yang Bapak Ibu lakukan untuk menolong mereka. Paham di sini? Mudah atau susah? Ada yang mau tanya lagi kira-kira mulai dari mana? Ada enggak? Saya jelaskan. Bidang apa kira-kira? Sudah ketemu enggak kira-kira? Paling sama kok. Mari Om. Sebentar Om. Kasih mic Om. Om masuk YouTube enggak apa-apa ya? Masuk YouTube enggak apa-apa? Oke, baik. Oh, komisinya. Karena kalau masuk YouTube Bapak Ibu nanti dilihat orang lain. Dan itu memancing orang yang lain juga. Iya. Kenalkan saya. Oke, sudah Om. Saya Angga dari Surabaya. Saya mau tanya Pak Bayu, untuk mengubah mindset atau menguasai satu daerah untuk supaya daerah itu bisa mengikuti atau apa minimal mereka itu bisa diubahkan tata cara mereka itu bertani, bercocok tanam di mana supaya bisa mengubahkan nasib mereka itu. Iya kok. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Ceritanya begini, jangankan kelas kita, kelasnya Nabi saja juga susah Om. Zamannya mulai dari zamannya para nabi, mengajak manusia itu kan bisa hidup benar, betul kan? Supaya bisa sejahtera, betul kan? Ini kelasnya Nabi aja tidak bisa Om. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi ada, jangan putus asa. Jangan putus asa. Bukan demplot juga Pak, begini Bapak Ibu. Ini strategi. Ini strategi. Saya Bapak Ibu, ketika saya di daerah saya sendiri, pertama kali saya bangun tempat pelatihan kayak begini di rumah orang tua saya, di tempat kelahiran saya. Dan percayalah, tidak dihargai, dihina, diolok-olok. Karena apa? Mereka semua tahu saya bukan petani. Saya minta maaf. Saya ajari mereka, saya tanam sendiri, ya kebetulan jelek. Kalau saya orang waras, Bapak Ibu minder atau tidak? Tapi cerita film itu kan lakon itu kalah dulu menang akhir. Ketika saya tanam pertama Bapak Ibu hasilnya jelek, sudah pertama tidak dipercaya, yang kedua dihina.
Berarti saya tanda kutip direndahkan, betul ya? Ya karena saya tidak waras. Saya cuma terus melangkah karena saya punya tujuan. Tahun kedua saya tanam, tidak berhasil lagi. Belum maksimal, belum seperti yang diharapkan. Orang-orang yang membuli lebih bahagia tidak? Lebih bahagia. Oh, tidak bisa kan? Minta maaf, petani kita begitu enggak kira-kira? Kalau diajak berubah terus kita ada masalah, dia bangga enggak? Bangga dengan kegagalan kita kan? Tahun kedua sama. Tetap dihina dan direndahkan. Tapi tahun ketiga, semua satu desa tidak panen. Punya saya yang panen sendiri. Pertanyaannya, apakah kalau saya sudah panen sendiri mereka ikut? Tidak juga. Karena itu kalau ada orang merubah suatu daerah, walau alam. Manusia tidak ada yang tahu. Tugas kita bukan mengubah orang. Ingat baik-baik. Tugas kita bukan mengubah orang. Tugas kita itu hanya mengubah diri kita sendiri dan berjalan di dalam yang benar. Sehingga apa? Akhirnya begini. Kita jalan setreng terus. Saya tetap jalan di daerah saya. Tetapi waktu kan sudah tidak bisa saya di sana. Kejadian ini sekitar ya 15 tahun lalu. Sekarang daerah ini saya tinggalkan. Anak buah yang di sana. Sekarang saya di luar. Tahu komentarnya orang di sana, loh ilmunya ternyata benar, ayo bagaimana caranya? Telat. Sampai ada ini menghubungi Pak KB, wah sekarang saya mau belajar bertani. Dulu loh saya ngajari, saya merendahkan diri kayak gitu nggak didengarkan. Sekarang apesnya dia belajar dari YouTube saja. Paham maksud saya di sini? Kan sampai ada kadang-kadang komentar di YouTube, Pak saya dari tetangganya Bapak kan gitu kan? Iya gitu loh, karena sudah lewat. Lah kita sudah terlalu sibuk. Dulu saya fokus, saya membangun daerah saya, nggak didengarkan. Begitu semua yang kita kerjakan sudah berhasil. Sekarang mereka baru sadar, ternyata orang berubah butuh waktu 10 tahun lebih Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Karena itu saya minta tolong, Om, saya minta tolong. Jangan dipikirkan. Lakukan tugas kita saja. Karena ketika kita nanti meninggal, yang ditanya itu bukan tetangga kita, yang ditanya kita, sudah selesai belum tugasnya? Kalau kita mikirkan ini, kita stres Bapak Ibu. Kalau saya mikirkan ini, saya putus asa Bapak Ibu. Kenapa di awal-awal pelatihan saya mengatakan siapa orang yang mau saya ajak berjihad? Berjihad itu kenapa? Siapa tahan ketika kita diomeli? Siapa tahan ketika kita direndahkan? Orang paling senang kan ketika dipuji. Betul atau betul? Nah, direndahkan, dihina, itu adalah jihad bagi kita. Melakukan kebenaran, itu adalah jihad bagi kita. Tidak usah ngurusi orang, lakukan yang benar. Kenapa di sektor pertanian itu betul-betul impossible untuk berhasil? Terus saya katakan impossible untuk berhasil. Pelihara ayam sudah banyak, Gusti Allah batuk, selesai. Betul atau betul? Pelihara sayur, belalang datang, habis. Kita semua butuh makanan, penyakit luar biasa. Siapa yang menjaga kita? Ya sudah, kenceng-kenceng doanya saja. Justru di sektor pertanian inilah kita bisa mengenal siapa pencipta kita. Kalau di pondok pesantren saya keras ngomong dengan para kiai. Pak Kiai, jangan ciptakan pengangguran lebih banyak lagi. Minta maaf, ada yang dari pondok di sini jangan sakit hati kalau saya ngomong.
Orang di pondok senengannya hafalan, Pak. Betul atau tidak? Percayalah, ngaji saja seminggu tidak makan mati. Betul atau betul? Ngaji itu harus dibumikan. Tahu maksud saya? Yang tahu ilmu-ilmu agama ini jangan jadi teori saja. Nanti kena anak muda, ketika anak muda tanya gini, loh katanya kenal Gusti Allah, mana buktinya? Jawab apa Bapak Ibu? Ya kita cuman berhak berdoa, bukan berhak berdoa. Anak-anak muda akan kehilangan iman mereka. Betul atau? Saking aja Bapak Ibu sangat menghormati Gusti Allah sehingga semua diam ketika doanya tidak dijawab. Betul atau betul kira-kira? Banyak mana doa yang dijawab sama tidak dijawab? Saya kasih rahasia. Doa yang dijawab oleh Gusti Allah adalah doa yang sudah kita lupakan. Betul ya Pak ya? Ketika kita kenceng berdoa tidak dijawab-jawab. Tapi ketika kita sudah lupa, tahu-tahu dijawab. Tahu kenapa kok begitu? Ini saya kasih trik. Siapa yang pernah pesan makanan di warung makan? Semua. Bapak Ibu nulis nota enggak? Nulis kertas enggak? Kertas itu kan doa. Dikirim ke tukang masak, betul kan? Request kita apa? Pesan nasi goreng, pesan mie goreng, pesan gini. Terus habis gitu kalau kertas ini kita tidak serahkan, kira-kira dikerjakan atau tidak? Loh kan sudah nulis. Nulisnya 100 kali kira-kira tetap enggak kita terima barangnya atau tidak kira-kira? Doa itu setelah doa lupakan. Jangan sekarang doa nanti siang lagi dielingno lagi. Iki wong iki jari pesen dijaluk maneh. Kapan diprosesnya? Jadi trik Bapak Ibu. Kenapa ilmu pasrah itu adalah ilmu tertinggi? Ilmu pasrah itu artinya begini, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Kita seringkali marah, kita seringkali kecewa karena merasa kita lebih pintar daripada Gusti Allah. Betul atau tidak? Sekarang kita balik, pintar mana, yang nyuruh atau yang disuruh? Kalau sudah tahu yang pintar yang nyuruh, lebih baik jadi orang bodoh yang nurut. Seandainya saya tidak nurut Bapak Ibu, saya tidak bisa seperti sekarang. Tadi saya katakan, usaha saya hampir semuanya rugi. Kenapa kok rugi? Saya tunjukkan terus terang. Daerah-daerah yang saya buka, saya ngajari orang-orang baru. Orang-orang baru ini pintar kerja atau tidak? Ini setiap hari bendahara umum ini marah terus isinya Bapak Ibu. Kenapa? Ini tidak selesai, ini tidak selesai, ini tidak selesai. Terus saya menghibur dirinya begini, tugas kita ini melatih orang yang tidak pintar jadi pintar. Duh ini kan rugi, saya tertawa saja. Uang tidak ikut punya saja kok. Gimana? Nah, jadi proses ini adalah memproses kita sendiri. Bapak Ibu, setiap daerah, contoh, saya menjadikan daerah sini butuh waktu 3 tahun untuk membuat sistemnya jalan. Selama 3 tahun ngelatih orang sampai bisa mandiri, mudah atau susah? Susah. Wong tadi Om katakan kan, untuk orang punya tanggung jawab aja susahnya minta ampun. Sampai akhirnya setelah mereka sadar baru bisa punya tanggung jawab. Dan itulah tugas kita. Kalau Bapak Ibu punya jadi tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh agama, punya santri, punya murid, saya minta tolong jadikan mereka murid-murid bertanggung jawab. Kalau sudah bisa bertanggung jawab Bapak Ibu, antri yang minta. Kan sekarang banyak pengusaha datang ke saya, Pak Bayu bisa enggak dikirim orangnya ke sana? Dalam hati, wong saya ngelatih ini penuh air mata. Betul atau betul? Betul. Nah, saya minta tolong tugasnya Bapak Ibu melakukan juga. Bukan menjadi karyawan, tapi kita angkat seperti menjadi anak kita sendiri. Menjadi murid kita sendiri. Karena tugas kita Bapak Ibu,
kita melakukan pengajaran. Pengajaran itu sama seperti syiar. Dan itulah kita melatih banyak orang. Ingat baik-baik, ubah sampah menjadi berkah. Di desa-desa yang tidak berguna, dilatih mereka, jadikan berkah. Tujuannya apa? Kalau besok Bapak Ibu, percayalah saya, tambah lama tambah tua. Betul atau tidak? Kalau sudah tua bisa kerja atau tidak? Kalau sudah tua perlu dilayani atau masih tetap kerja? Dilayani. Kalau kita tidak nabung dari sekarang, siapa yang mau melayani kita? Karena itu prinsip saya punya anak sebanyak-banyaknya. Seandainya saya kasih usaha satu, mereka ngasih saja 10% lah ke saya hasilnya. Tapi kalau punya 100, Bapak Ibu banyak atau sedikit? Paham maksud saya di sini? Artinya begini, kita ini hanya hidup dari orang lain. Percayalah, tidak ada manusia bisa hidup dari dirinya sendiri. Hidup kita tergantung ke orang lain. Ada orang kaya, ini saya tunjukkan mental kaya tapi bodoh. Kalau Bapak Ibu jadi orang kaya, ada pulau dijual, seneng enggak beli pulau ini? Bangga enggak kira-kira kalau punya pulau kira-kira? Terus tinggal di sini sendiri. Penderitaan atau kebahagiaan isinya. Makanya ini orang kaya yang bodoh. Saya sering ketemu orang-orang luar negeri, mereka beli pulau gitu kan, mereka bangun villa di sini, keren. Pertanyaannya satu, mau tinggal di sana sendiri? Bapak Ibu kalau punya rumah, tetangganya dijual tanahnya kan semakin luas gini kan, seneng kan? Betul atau betul? Kalau tetangganya semakin jauh Bapak Ibu, kalau ada apa-apa denger enggak tetangga ini? Penderitaan. Fair. Ini kenyataan, ini realita. Saya punya tanah 100 hektar Bapak Ibu. 100 hektar itu 1 kilo kali 1 kilo. Rumahnya di tengah-tengah begini. Teriak kayak apa lu gak ada yang dengar. Betul atau betul? Isinya apa? Kalau ndak ada tujuan, percuma. Tetapi kalau Bapak Ibu punya rumah di sini, punya murid di mana-mana, Bapak Ibu cuma jalan-jalan, numpang ngopi di sana, nanti makan siang di sana, makan malam di sana, bahagia ndak kira-kira? Kalau sudah tua kan cuma itu kan? Betul Pak Bu ya? Mau punya anak terus makan siang di sana sambil lihat ayamnya, lihat kambingnya. Percayalah, itu akan menjadi kebahagiaan kita. Saya sarankan, kalau punya uang boleh beli tanah, boleh. Tapi saya lebih senang Bapak Ibu kembangkan dengan cara bermitra. Jangan dibeli tanahnya, tapi diajak bekerja sama. Saya seperti di tempat ini pun saya batasi beli tanah Bapak Ibu. 1 tahun saya cuma beli tanah sekali. Kalau enggak gitu, ini sudah ada 4 orang yang antri jual tanah. Supaya saya tidak beli tanah terlalu banyak, saya batasi. Saya cuma punya target 1 tahun sekali beli tanah. Sudah. Jadi kalau sudah beli tanah gitu, orang lain tidak ada berani nawarkan lagi. Tapi sudah masuk daftar tunggu. Jadi akhirnya tanah ini dari sana, akhirnya sana, sampai warga itu Pak nanti sampai sini Pak ya. Ya enggak, nanti bertahap. Gitu. Bapak Ibu saya minta tolong, bukan menjadi besar yang utama, menjadi besar dengan bersama-sama. Ngerti maksudnya menjadi besar dengan bersama-sama? Murid kan? Seandainya Bapak Ibu sudah punya 1000 meter, penghasilan sudah anggap aja kalau sekarang mungkin 10 juta lah per bulan. Nah, sudah jadi seperti ini, kambingnya seandainya cuma kambing antara 10, 12 sampai 14. Sekali beranak cari murid 1, ini loh 14 ekor. Yang rawat juga dapat penghasilan pasti. Dan operasional dari sini Bapak Ibu bisa pakai bangun lagi. Seandainya setiap tahun bangun 1000 meter, setiap tahun 1000 meter. Maka dalam waktu 10 tahun, usia kita sudah tua, kita sudah punya 10 anak. Dan ketika 10 anak, kita tidak usah kerja, kita sudah menghasilkan. Betul atau tidak kira-kira? Saya minta tolong, ingat baik-baik, kita tambah lama tambah tua, itu aja.
Supaya kita tidak lupa Bapak Ibu. Nanti kalau sudah tua umur 70 tahun ngasih makan kambing 100, belum sampai 100 kita sudah ditubruk kambing. Paham maksud saya ya? Kita selalu tergantung ke orang. Pesan saya terakhir ini, muridkan mereka, ajari mereka. Kita menjadi guru yang baik, kita menjadi pemimpin yang baik di sini. Mudah atau susah? Insya Allah mudah. Melakukannya yang susah. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Mari Bapak ya. Mas Agus ada mic? Baik Bapak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Bayu. Pertama saya apresiasi, salut sama Pak Bayu. Mohon maaf ini Pak, ungkapan hati saya. Terima kasih Bapak. Ya, kenapa Pak Bayu ini adalah orang langkah bagi saya ya, atau teman-teman. Di tengah dunia dan juga di masyarakat kita, lomba-lomba cari nama, orang melomba-lomba cari kekayaan, hedonisme dan lain-lain. Pak Bayu mau berbagi sama kita. Saya pengen berguru Pak dari situ. Enggak lah. Itu yang paling inti sesungguhnya. Iya Pak, makasih. Saya tidak perlu lagi jelaskan apa yang Bapak sampaikan sampai saat ini. Saya kira mencerminkan itu. Yang kedua, saya juga sangat beruntung karena Bapak ingin menjadikan kami ini jadi profesor. Bukan hanya doktor. Ya, setahu saya doktor itu menguasai satu ilmu. Bisa jadi profesor setelah menghasilkan karya-karya dan karya yang lain. Oleh karena itu, saya juga menuntut Bapak, apa yang Bapak sudah janjikan, jadikan kami profesor, Bapak membimbing kami betul-betul nanti jadi profesor. Dan saya kira itu komitmen Bapak. Kita punya WA group. Sayangnya memang kita nggak bisa berhubungan langsung dengan Pak Bayu karena kesibukan sangat banyak. Pertanyaan saya Pak, yang pertama, saya masih kurang jelas tentang konsep dasar semua ilmu Bapak, baik pupuk juga untuk obatan. Yang kedua Pak, bagaimana menentukan, itu kan ada dosisnya, katakan Kuteja 212, bagaimana menentukan dosis itu, bagaimana menentukan formula itu, dan bagaimana juga cara menentukan umur suatu produk itu. Saya mendengar ada produk Bapak tambah lama tambah bagus, tapi ada juga kan enggak. Nah, bagaimana cara menentukan itu? Itu pertanyaan saya. Mudah-mudahan Bapak berbaik hati menjelaskan bagi saya, mungkin juga teman-teman yang lain. Makasih. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang paling sulit ini. Baik, saya sampaikan dulu tentang dasar. Saya sarjana ekonomi Bapak Ibu. Sudah jelas ya, salah jurusan. Saya paling minder, saya belum bisa terima. Banyak orang juga tanya, kenapa Pak Bayu kok sekolahnya sarjana ekonomi? Saya sebenarnya dulu waktu sekolah ya, itu UMPT waktu itu ya, saya itu daftarnya di IPB, pertanian sama kedokteran. Tapi ternyata dua-duanya tidak masuk Bapak Ibu. Sehingga saya sebenarnya tidak mau kuliah. Karena saya tidak bisa masuk di dua bidang, kedokteran dan pertanian. Orang tua saya akhirnya titipkan saya di kakak sepupu, daripada nganggur sudah masuk kuliah ekonomi aja. Itu daripada nganggur. Kira-kira saya kuliah itu niat atau enggak kira-kira?
Saya nganggur. Ya pokoknya kuliah gitu aja. Saya belum bisa terima. Karena pada waktu itu ada satu mitos. Ekonomi itu level 2, betul ya? Yang level 1 kan sains. Ekonomi itu level 2. Ya sudah, saya kuliah saja. 1 tahun saya kuliah, ambil kuliah pertanian juga. Jadi akhirnya setelah saya jalan 1 tahun, saya ngambil kuliah pertanian juga. Tapi di swasta. Ketika saya belajar pertanian, saya ketemu salah satu profesor yang saya hormati, yang saya hargai betul. Walaupun pada akhirnya, biarpun saya mahasiswa, saya bisa kerja dengan profesor. Karena saya jago marketing. Waktu itu saya kenal dengan perusahaan tentang pisang Cavendish sama babycorn. Untuk babycorn itu kita kirim ke Jepang. Kalau pisang Cavendish itu dari perusahaan Halmahera ya. Gara-gara profesor ini saya tidak jadi mahasiswa akhirnya Bapak Ibu. Wes ndak usah kuliah, wes lulus saja. Karena kerjaannya saya bareng profesor. Sapinya dia bangkrut, saya suruh bantu. Terakhir tanahnya dia bangkrut, semua saya beli. Sampai dia bergurau gini, bener toh kamu tidak usah kuliah, lebih pintar dari saya. Bejo. Tadi Pak. Terus kalau begitu seandainya tanya Bapak Ibu, dasarnya dari mana? Dasarnya saya tidak punya dasar sama sekali. Saya bus itu mau SMP. Tahu majalah Trubus? Bukan Bali Trubus itu berbendel-bendel. Semua buku peternakan pertanian di Indonesia, semua sudah saya baca. Tetap keren satu. Semuanya Gatot, gagal total. Gara-gara terlalu sering gagal tadi, sekali saya gagal mengikuti kita Trubus dan buku-buku PS. Akhirnya mulai tahun 2010 setelah kambing saya mati Bapak Ibu, saya putuskan saya tobat. Saya tidak membaca buku lagi, titik. Saya tidak mau dipengaruhi orang lagi, titik. Saya hanya mau cuman berdoa aja, titik, sudah. Saya punya adik saya itu master di dunia peternakan. Dia paling marah dengan saya. Kenapa dia marah? Karena dia tahu bangkunya kuliah. Yang saya lakukan cuma satu. Ini teorinya Albert Einstein. Dia berkata begini, jikalau kita kepingin hasil berbeda menggunakan cara yang sama, itu adalah orang gila. Karena itu supaya hasil berbeda, caranya harus beda. Gara-gara saya sudah terlalu banyak makan buku, saya tahu rambu-rambu semuanya. Sehingga apa yang saya lakukan, saya terjang semuanya. Saya lawan semuanya. Boleh coba bayangkan, ayam tidak dibersihkan, malah dikasih kotoran sapi. Keren atau tidak kira-kira? Kalau kita butuh sanitasi higienis kan? Tetapi kalau saya kasih kotoran sapi, itu sanitasi higienis atau malah nyebar bakteri? Bakteri. Salah jalan atau benar? Salah jalan. Ternyata Bapak Ibu, setelah berapa tahun saya terapkan teori ini, pada waktu saya ke Jerman, di kampus di Jerman, saya membaca buku di sana. Ternyata teori saya itu sudah ada yang nulis duluan, tahun 1800-an. Saya kalah pintar nulis. Betul kira-kira? Dari sana saya belajar. Terus yang kedua pertanyaannya, siapa yang ngajari saya? Tidak ada. Yang ngajari saya itu ayam. Kenapa ayam ngajari saya? Saya lihat ayam-ayam saya, Bapak Ibu, teori ayam 10 ini pertama kali saya punya di rumah saya. Saya pasang
jantan dan betina. Di rumah saya di kota, jadi ayam ini saya taruh di bawahnya kompor. Terus ayam itu bertelur, Bapak Ibu. Istri saya bilang begini, ayam kalau enggak pergi dari besok naik di atas kompor. Akhirnya ayam saya taruh di rumahnya orang tua saya. Saya taruh di kandang sapi. Saya lepaskan. Tidak saya kasih makan. Hidup terserah, mati terserah. Ternyata dari satu pasang ini setahun itu jadi 36 induk. Terus yang kedua, ketika kita ada acara tahun baru gitu kita potong ayamnya, dagingnya kualitasnya keren. Baru dari sana saya tulis menjadi teori. Herbal. Saya dulu sakit parah Bapak Ibu. Tahun 2000-2003, saya ini tengkorak hidup. Semua saya prediksi saya akan mati muda. Kalau saya jalan itu kayak orang kena Parkinson. Saya kena penyakit di darah anus itu fistula ani. Saya setiap BAB kesakitan bertahun-tahun. Saya dulu awalnya gemuk, terus kurus kena hipertiroid, jadi akhirnya kayak tengkorak hidup. Harus minum obat seumur hidup, PTU sama propanolol. Nah, terus suatu hari saya sadar dengan keadaan ini. Ya hasilnya dari doa sih, hasilnya dari doa. Saya cerita itu tadi, kemarin sudah saya ceritai sedikit ya. Perasaan saya, Gusti Allah, saya ini tidak pernah kepingin lahir ke bumi loh. Betul ya? Bapak Ibu kalau punya masalah berat ingat baik-baik. Bapak Ibu tidak pernah kepingin lahir ke bumi. Itu nomor satu. Terus yang kedua, tanya kepada yang menciptakan kita. Terus tujuan saya ini untuk apa? Mulai hari itu Pak, saya stop obat. Saya tidak minum obat. Saya bilang ke teman-teman saya sembuh tanpa obat. Keren atau tidak kira-kira? Itu usia 20 berapa itu ya, tensi itu bisa 140, 150, nadinya tidak karu-karuan karena kena hipertiroid. Hobi saya makan cuma 3, tahu, tempe, sama kacang merah. Tapi saya tidak tahu. Ya sudah saya makan itu karena saya senang makan itu. Setiap 2 minggu berat badan saya naik 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Hingga akhirnya 2010 itu berat badan saya sudah di angka 70-an lebih dari 50 sekian kilo. Kalau saya ini berat badan sekarang ini 81 Pak Bu. Jadi kalau saya turun sampai itu betul-betul kayak tengkorak hidup. Bapak Ibu kalau tidak percaya lihat di YouTube di Facebook saya, Bayu Diningrat itu ada yang lama itu tahun 2010 saya masih kurus waktu itu. Saya megang telur begini. Setelah itu saya menemukan produk Bapak Ibu yang namanya waktu itu masih merek Mensi, sekarang jadi BSM 7. BSM 7 itu saya buat Bapak Ibu begini ceritanya. Kita punya gerakan besar di Indonesia namanya GSPI, Gerakan Sayang Perempuan Indonesia. Untuk mencegah apa? Mencegah kanker serviks. Kenapa kok kita buat gerakan ini? Banyak remaja-remaja putri itu sakit ketika menstruasi. Betul kan? Terus banyak ibu-ibu itu minta maaf kena miom, kena kista dan sebagainya. Karena teh ini saya hitung masih mahal. Bapak Ibu, akhirnya saya buat minum teh gratis. Jadi setiap minggu hari Jumat begini ini di Posyandu, di Bidan, di mana itu kita buat minum teh gratis. Setiap bidan kadang-kadang, Pak tolong dibuatkan 100 porsi, Pak tolong dibuatkan 500 porsi, ini ada acara perlu 1000 porsi, kita buatkan gratis. Setelah kita buatkan gratis, pesan 100 yang minum 20. Ada sisa enggak kira-kira? Sisanya saya apakan?
Pertama saya buang Bapak Ibu, tapi saya sakit hati. Kok dibuang sih? Saya berdoa lagi. Akhirnya saya ketemu jamur kombucha. Pernah dengar jamur kombucha? Dari daun kombucha, dari jamur kombucha itu saya pertama saya beli timba yang harga 80.000. Waktu itu belum miliarder, saya masih orang miskin. Beli timba, saya kembangkan di rumah buat jamur kombucha. Pertama 1 timba, 2 timba, 3 timba, sampai seluruh rumah saya penuh dengan jamur kombucha. Laku atau tidak berarti? Tidak laku. Saya jual Pak. Pertama kali saya jual itu harga berapa ya? Mungkin 5.000-an lah. 1/4 liter. Isinya meletus semua. Tidak laku juga. Terus sama teman-teman, ayo Pak, kita ini salah harga Pak. Kita jual akhirnya di harga 50.000. Percaya tidak percaya Bapak Ibu? Barang serumah ini habis. Saya dapat uang kalau tidak salah sekitar 6 atau 7 miliar. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, ketika saya nolong orang, untung atau rugi? Pesen 100, diminum 30, untung atau rugi? Yang saya lakukan, saya terus melakukannya. Saya tabung. Ini bukan saya kondisi punya uang, bukan. Saya belum jadi miliarder. Gara-gara ini Bapak Ibu, akhirnya saya jadi miliarder. Terpaksa. Loh, saya ceritain lagi sebelum saya buat teh. Saya ceritain lagi ya biar tahu sejarah saya. Tidak apa-apa, agak molor sedikit tidak apa-apa ya. Cita-cita saya kan punya uang 12,5 M. Semua arah saya berpikir cari uang 12,5 miliar. Tahun 2008 saya buat jamu pun terpaksa. Saya pas ketemu ibu-ibu, Bapak Ibu kena kanker serviks. Ibu-ibu ini bilang ke saya begini, Pak Bayu, tolong buatkan saya obat. Sebentar Bu, saya ini bukan dukun, tapi saya percaya Pak Bayu itu bisa. Loh iya, saya itu bukan dukun. Terus habis itu ibu dibuatkan apa? Saya ini kena kanker serviks Pak. Terus bahannya apa? Ini loh Pak bahannya. Dikasih bahannya saya Bapak Ibu. Keladi tikus sama waktu itu sama rumput tegi. Baik Bu, saya buatkan. Akhirnya saya cari keladi tikus sama rumput tegi Bapak Ibu. Tapi saya tambah macam-macam supaya jadi produk. Ketika produknya sudah jadi, orangnya meninggal. Tapi sudah jadi produk. Buat pertama kali ini Bapak Ibu saya habis 50.000 rupiah. Inilah cikal bakal saya bangun pabrik obat. Gara-gara setelah obatnya jadi, orangnya meninggal, kan saya berpikir untuk apa? Betul atau betul? Akhirnya obat ini saya bagi-bagikan ke orang sakit kusta. Orang tua saya telepon, kilo ada orang sakit kusta, tidak mau diobati di puskesmas, tidak mau diobati di rumah, kepengennya mati. Pekerjaan saya kan bantu orang-orang yang mau mati-mati itu loh Bapak Ibu. Loh iya, saya itu dulu terkenal Bapak Ibu. Kalau ketemu orang sakit yang parah, saya itu terkenal, diundang. Bukan untuk mendoakan loh ya. Disuruh menuturi, tahu nuturi enggak? Mengingatkan. Tahu bahasa saya kalau ada orang mau meninggal, apa kata-kata saya? Apalagi meninggal karena sakit kanker, diabetes yang parah. Saya ngomongnya begini, hidup di dunia sudah susah, nanti mati masuk neraka. Kenapa kok saya katakan begitu? Tahu orang sakit diabetes? Ada enggak punya teman, punya saudara yang sakit diabetes sampai luka parah? Ada? Isinya kepengen mati atau kepengen hidup?
Kalau sudah kepingin mati isinya sakit hati atau bahagia? Orang yang sakit hati isinya emosi, isinya marah, pasti kalau mati dekat dengan neraka. Betul atau betul? Karena itu kalau ada orang mau mati-mati kayak gitu, selalu saya dipanggil. Jadi saya bilangi dia, ini ada orang sakit kusta, diobati di rumah sakit enggak mau, diobati di rumah juga enggak mau. Yang bingung siapa Bapak Ibu? Warga kan. Akhirnya dia dikucilkan kan. Takut tertular kan. Saya disuruh datang. Saya datangi dia. Pak, mau enggak saya obati? Loh mau, tapi saya itu takut disuntik Mas. Kalau saya disuntik itu pingsan duluan. Oh masalahnya karena takut disuntik. Ya sudah, ini saya kasih obat. Begitu saya kasih obat Bapak Ibu, 1 minggu lagi saya datangi lagi. Setelah saya datangi, lukanya baik. Setelah 2 bulan, sembuh sempurna. Saya yang buat aja bingung, padahal ini dulu ngawur. Yang ngasih resep aja sudah meninggal. Dari situ akhirnya saya pesan ke dia, sudah Bapak kan sembuh, Bapak kembali ke rumah. Mulai hari itu, setiap ada orang sakit, digigit ular, kena apa, minta obat ke Bapak itu. Dan sembuh. Yang pertama. Terus yang kedua, saya punya pasien, ini saya pertama kali dapat uang Bapak Ibu. Ada seorang jenderal polisi, mau dilantik stroke, nggak bisa hormat. Kalau dilantik pasti hormat ya Pak ya. Itu enggak bisa hormat, jadi dia bingung sekali. Waduh nanti kalau dilantik saya enggak bisa hormat gimana gitu. Akhirnya dia pakai produk saya. Dan saya bersyukur sekali, akhirnya dia bisa hormat Bapak Ibu. Hormat cuma begini aja dulu, ternyata kalau orang stroke enggak bisa. Jangan sepelekan loh, hormat itu kalau orang sehat. Kalau orang stroke hormat itu enggak bisa. Betul atau tidak? Jangan dikatakan berjalan itu mudah kalau orang sehat. Kalau orang sudah stroke berjalan itu susah. Jadi bersyukurlah kalau kita itu sehat. Itu pertama kali orangnya bayar, ngasih saya uang 100.000. Tahun 2007 mungkin. Dari 100.000 ini saya simpan, saya buat obat lagi. Mulai 1, 2, 3 ada orang, tapi tujuan saya hanya berbagi. Saya tidak menjual. Berbagi, gara-gara orangnya cocok, sembuh, uangnya ditaruh di bawahnya taplak, ditaruh di bawahnya meja, taruh di bawahnya kursi, begitu Bapak Ibu. Uang itu tidak 1 peser pun saya ambil. Uang itu saya kembangkan terus, akhirnya saya punya ruang kamar kosong ukurannya 4x3. Ini full dengan obat. Kalau saya total, nilainya sekitar 12,5 M. Barang di sini. Kalau laku dijual. Nah, terus saya kenal perusahaan multilevel di Jakarta, multilevel besar. Akhirnya dia tertarik dengan produk saya kirim ke sana. Oh, bahagia sekali. Dari tidak ada penghasilan, bisa 1 bulan 25 juta, 30 juta, itu mulai laris. Akhirnya saya gerojok ke sana kurang lebih total 2 M. Nilai barang. Setelah 2 M Bapak Ibu, dan barang saya sudah penuh di sini, enggak mau bayar. Ini pertama kali saya menang atas keuangan. Ketika Bapak Ibu punya uang di orang, Bapak Ibu mengharapkan uang itu atau tidak? Ketika orangnya berjanji ke kita, Pak Bayu tenang ya, minggu depan saya kasih uang, gitu ya. Senang atau tidak kira-kira? Bapak Ibu seandainya ada orang, Bapak Ibu beli sesuatu, mau menjanjikan uang itu enggak kira-kira? Sehingga apa? Ketika dia berjanji bereset, saya dimarahi orang Bapak Ibu. Mulai hari itu saya merasa kok hidup saya tergantung begini ya. Akhirnya saya ambil handphone, saya bilang ke dia, Pak, mulai hari ini hutangnya saya hapus. Habis saya hapus begitu Bapak Ibu, saya nangis. Baru saya sadar saya tidak punya uang. Saya sedang bangun rumah waktu itu. Akhirnya mobil saya jual, saya pakai untuk menyelesaikan rumah. Daripada malu sama tetangga.
Setelah rumah belum jadi 100%, yang penting bisa ditempati, uang saya habis. Tidak punya modal sama sekali. Nol. Pas hari raya begitu, ada teman dari Jakarta telepon, Pak, saya butuh pekerjaan Pak. Terus minta apa? Saya minta teh. Terus tak pikir dulu ya, setelah tak pikir akhirnya saya buatkan teh. Teh pertama saya namanya Fiti. Ini adalah teh kesehatan yang saya buat pertama kali. Dia ngasih modal ke saya 5 juta. 5 juta ini teh dalam kotak, dalam kemasan, ada sasetnya, ada handle-nya, ada pegangannya. Cukup enggak kira-kira saya membuat pabrik teh dengan modal 5 juta? Enggak akan cukup. Ini pekerjaan paling menderita yang saya lakukan. Tahu bungkusnya teh itu Bapak Ibu? Kertas putih, saya pakai pertama kali itu tangerin. Tahu tangerin? Kain lapisannya jas. Saya guntingi dulu buat kotak begini. Setelah buat kotak, beli yang namanya sealer aja belum bisa. Pakai setrika. Jadi ini saya lipat jadi 2, bentuknya L begini. Saya sealer pakai setrika. Setelah itu bahannya saya masukkan di sini, baru disealer di sini. Terus yang kedua kita kasih tali, kita kasih gantungan. Gantungannya ini diprint, ditempel di benang Bapak Ibu. Di sini ditempel begini, baru disealer lagi pakai setrika. Setelah masuk sini masuk dalam kertas saset. Rumit atau tidak? Terus buat packaging luar. Packaging luar kalau pesen banyak kan sudah langsung dipotong, betul kan? Tapi gara-gara uangnya 5 juta kan tidak mungkin cukup Bapak Ibu. Betul kan? Akhirnya saya cuma print kertas digunting pakai manual. Itu tangan bisa melepuh. Pertama kali dia order cuma 100 box. Masih bahagia saya ngelayani. Setelah 100 box, enggak sampai 1 minggu, pesen 1000 box. 1000 box modalnya belum nambah. Terpaksa kerja sendiri, betul enggak? Enggak sampai 2 bulan, pesen 10.000 Bapak Ibu. Akhirnya teman-teman pondok pesantren ada 80 santri, sudah. Saya minta waktu 1 jam santri untuk buat packaging. Ngelipati semua itu. Handmade. Setelah sudah 10.000 box ini stabil, saya lihat di internet. Dulu perjanjiannya kan untuk nolong orang. Dijual lah teh ini harusnya cuma harga 25 atau 50 lah, saya lupa harganya. Dijual 500.000 Bapak Ibu. Padahal kalau tidak salah beli dari saya cuma sekitar 15 atau 20.000. Langsung mulai hari itu stop, saya bilang. Berarti saya dibohongi. Konyol atau tidak? Tapi ingat baik-baik, yang namanya rezeki tetap rezeki. Dalam waktu 6 bulan, saya bisa masuk seluruh apotek. Saya sudah bisa buat pabrik teh dan omset sudah 700 juta. Gara-gara teh inilah akhirnya saya berbagi. Ingat baik-baik, siapa menabur akan menuai. Jangan pernah berharap memanen kalau tidak pernah tanam. Jadi saya juga tahu konsep ini. Supaya cara saya nanam bagaimana. Ada orang yang tidak mampu beli teh ini, saya kasih gratis. Itu pertama kali saya minder sekali ketika saya diundang menjadi pembicara di IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Karena gelar saya sarjana ekonomi, ngomongnya menstruasi. Apalagi saya tidak pernah menstruasi. Dari situ saya belajar. Tapi minta maaf, gara-gara saya tekun di situ Bapak Ibu. Perempuan lewat depan saya tahu penyakitnya. Saya kadang-kadang di Mojokerto dulu ya, saya masih sempat sepedahan, naik sepeda gitu toh. Kadang-kadang saya lewat ketemu dengan papasan orang pabrik itu Bapak Ibu, baunya kan ketinggalan. Paham maksud saya ya? Begitu bau, oh ini kena kanker, langsung saya datangi. Dia ya malu juga, Bu, ini sakit. Dia malu, apalagi sakit di daerah kewanitaan. Sudah tenang saja, saya kasih obat gitu, bahagia.
kayak jadi orang sakti. Padahal bukan. Dari mana? Dari keringat. Nah, Bapak Ibu pun sama, ketika tekun melakukannya, semua akan diproses. Nah, gara-gara tadi Bapak Ibu, ketika saya menghapuskan hutang 2M, hutangnya orang 2M, hidup saya berubah. Saya tidak tergantung kepada siapapun. Siapa yang marah? Bendahara umum. Ini bodoh sekali. Ya memang kita orang bodoh. Tapi kita mengharapkan dari yang tidak terbatas. Mulai hari itu hidup saya merdeka dari keuangan. Dan mulai hari itu saya tidak pernah takut namanya kehilangan. Karena apa? Ternyata selama di muka bumi Bapak Ibu tidak akan pernah pergi kemana-mana. Kecuali dia harus urban dulu ke bulan. Selama di muka bumi ini semua dalam pengawasannya. Jatuh kemana ya cuma jatuh di bumi kok. Kalau tidak bisa jatuh ke kita, jatuh ke anak cucu kita. Betul atau tidak kira-kira? Supaya anak-anak kita tidak berkekurangan. Sekarang saya cerita nih. Apakah bos besar ini tadi bahagia ketika saya hapuskan hutangnya? Ini waktu itu dia mau jual rumah, rumahnya 75M. Tahun itu di Jakarta. Rumahnya laku Bapak Ibu. Dan saya tidak dibayar betulan. Terus beberapa tahun kemudian saya tetap orang yang kenal dengan saya anggap saudara. Ketika saya ke Jakarta, saya datangi dia. Saya kaget, Pak, saya boleh tidak minta tolong? Ada apa? Anak saya belum bayar uang sekolah 3 bulan. Butuh berapa Pak? 25 juta. Dalam hati saya ini habis saya hapuskan hutangnya. Sekarang ternyata untuk sekolahnya anak aja susah. Betul atau betul? Dari situlah ayo kita belajar. Memberi jauh lebih baik. Setuju? Semua yang saya lakukan, saya berikan. Ilmu-ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu ini sebenarnya saya mau katakan jujur, ada enggak di buku? Karena bukunya belum ditulis. Kenapa kok tidak ada di buku? Karena saya salah jalan. Paham maksud saya? Seandainya saya meniru orang, berarti ada di buku atau tidak? Tapi karena ini tidak ada di buku, kenapa kok tidak ada di buku? Karena saya menentang arus. Kalau mau menjadi pemimpin, jadilah orang yang melawan arus. Setuju di sini? Nah, dari sanalah kita muncul sendiri. Walaupun kecil Bapak Ibu, saya dulu ngomong organik, tetap terkenal. Sampai seluruh dunia datang. Kenapa kok begitu? Karena melawan arus. Loh, 17 negara datang ke tempat kita itu keren atau tidak Bapak Ibu? Keren. Hampir seluruh ASEAN, Eropa, Australia, Afrika datang. Mendengarkan apa? Pengajaran kita. Pengajaran tentang apa? Ngawurisasi. Kenapa kok dikatakan ngawurisasi? Pernah enggak teori Darwin itu ketika Darwin hidup Bapak Ibu didengarkan orang? Enggak. Kapan teori itu didengarkan orang? Setelah Darwin meninggal. Pada waktu itu slogan saya cuma satu, seluruh penemu di dunia dia tidak pernah dihargai ketika dia masih hidup. Saya masih bersyukur, masih dihargai. Betul atau betul? Karena apa? Seluruh teori itu akan dihargai setelah orangnya meninggal. Thomas Alva Edison pun sama. Tesla pun sama. Sekarang baru diperdebatkan. Saya minta tolong, jangan takut menjadi pertama. Kita tidak perlu jadi orang yang sempurna, tapi jadilah yang pertama. Dan ilmu ini tadi Bapak Ibu adalah dasar. Bapak Ibu saya berikan ilmu yang saya punya. Kalau menurut Bapak Ibu, orang bodoh atau orang pintar ngajari ilmu yang dipunya? Bodoh. Kenapa kok bodoh? Kalau seandainya saya serakah, saya membuat pabrik sendiri-sendiri, bisa jadi atau tidak? Kenapa saya tidak melakukannya? Karena saya capek.
Saya butuh Bapak Ibu. Kalau saya ditembak sekali, jeder, habis Bapak Ibu. Betul atau betul? Tetapi ketika ilmu ini sudah menyebar seperti spora, dan Bapak Ibu nanti muncul jadi profesor-profesor semuanya, silakan ditembak. Banyak orang bilang ke saya, Pak Bayu ilmunya ini terlalu berbahaya. Enggak berbahaya kok. Saya tidak menjelekkan siapapun kok. Saya tidak menyerang siapapun kok. Saya hanya berkata apa yang benar. Kalau ada yang tersinggung, itu kan pikiran pribadi-pribadi. Betul atau betul? Terus yang kedua, bukan saya yang buat pabrik kok. Saya enggak kepingin buat pabrik. Yang buat pabrik kan Bapak Ibu. Nah, karena itu saya minta tolong. Ini bukan untuk kita, tapi ini untuk generasi ke depan. Bapak Ibu, saya akan berusaha Pak, sesupport mungkin, semaksimal mungkin saya akan support. Karena goal saya 3 tahun ke depan, Indonesia Bapak Ibu 2024 masih agak susah. 2025 kita akan sudah masuk masa nyaman. 2030 kita akan di puncak kejayaan. Saya berdoa dan berharap tahun 2030 semua sudah jadi miliarder. Supaya masuk di pertanian modern seutuhnya. Saya tidak minta uangnya Bapak Ibu. Kalau punya uang hari ini tolong disimpan. Mulai dari yang paling kecil. Supaya apa? Bisa cerita ke orang, buat pabrik itu modalnya cuma 50.000. Supaya orang itu menghargai rezeki. Supaya orang itu menghargai berkah. Jangan modal besar, percuma. Kalau Bapak Ibu dengan modal besar, orang belajar ke Bapak Ibu langsung berkata begini, iya Bapak punya modal besar, saya tidak punya modal besar. Sudah ada tembok besar yang kita bangun. Tetapi ketika Bapak Ibu mulai dari apa yang ada, maka mereka melihat, oh iya mulai dari nol. Itu pun belum tentu nurut orangnya. Jadi saya minta tolong, ayo kita belajar bersama-sama. Kita bertumbuh bersama-sama, bisa bermanfaat bagi orang sebanyak-banyaknya. Setuju ya?